Yang satu di corporate banking, kedua itu di commercial banking, ketiga itu di retail banking, keempat itu di government and institutional banking. Nah, SME banking itu adanya di retail banking bersama dengan consumer loan itu untuk yang ngurusin KPR, kredit mikro, serta kredit untuk kepegawaian. Nah, di SME banking, karena kita itu lintas segmen, dibentuk salah satu departemen sendiri untuk menggarap turunan dari corporate banking, commercial banking, maupun government and institutional banking, atau kita singkat GVI. Nah, sama ini kan Bank Mandiri udah ngasih pembiayaan nih kepada corporate-nya, karena di bisnis atau ekosistemnya corporate itu menyeluruh dari end to end, dari hulu ke hilir. Ya, kita yang di SME banking itu memaksimalkan potensi untuk yang di turunan di bawahnya si prinsipal gitu. Jadi kalau misal kita ambil contoh di sini itu, kalau misalnya ambil contoh misalnya PT Semen Indonesia Group. Dari Semen Indonesia Group misal mendapatkan pembiayaan dari Bank Mandiri di level korporasinya, kan untuk proses atau dalam pola bisnisnya Semen Indonesia Group itu sendiri, itu dia banyak pihak-pihak terkait, baik dari sisi supplier maupun dari sisi buyer ataupun distributornya. Kita lebih menyebutnya ke sisi kanan ataupun sisi kiri. Nah, maksudnya apa sih seperti itu? Nah, itu sebenarnya nanti akan kita jelasin di sesi kedua. Cuman yang di sesi pertama ini kita jelasin dulu lah dari sisi kanannya. Nah, sebagai gambaran sih kayak gimana value chain itu sendiri. Bentar ini saya tunjukkan. Sorry ya, kalau laptop orang lain. Nah, di sini nih teman-teman yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya di prinsipalnya itu yang saya lingkarin di sini, ini tuh kan rata-rata dia itu ada di corporate banking, komersial, CMB kalau kita singkat biasanya kan ya, sama GVI yang tadi saya sampaikan government institutional. CB itu limitnya itu dia 500 miliar ke atas, sedangkan yang di komersial itu di 50 ke atas sampai dengan 500 miliar, sedangkan yang government institusional itu lebih ke sifatnya ke pemerintahan atau lembaga yang sumber pendanaan itu dari pemerintah. Nah, konsepnya value chain itu kita itu mau menggarap semua ekosistem yang ada di sini. Masuk dari sisi supplier, ini adalah pihak-pihak yang mendukung pola bisnis. Jadi dia bahan baku, ya, terus dia jasa tenaga kerja untuk menggerakkan operasinya, ataupun hal-hal lainnya untuk mendukung dari kegiatan utama atau memproduksi atau jasa utama dari bisnisnya si prinsipal. Nah, yang tadi saya ambil contoh di Semen Indonesia kan mereka memproduksi semen. Selain memproduksi, mereka akan melakukan penjualan. Otomatis untuk melakukan produksi itu kita ngelihat dari sisi kiri, Semen Indonesia itu dia misalnya butuh bahan baku dia ngambil ke siapa. Nah, itu maksudnya dari sisi supplier. Dan misalnya ngambil dari bahan baku, dia akan melakukan
produksi. Nah, untuk melakukan produksi itu kan dia butuh misalnya pemeliharaan mesin-mesin ataupun membutuhkan bahan bakar untuk menggerakkan produksinya ataupun kondisi-kondisi lainnya. Nah, itu kita 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 itu bilangnya itu dari sisi kiri. Dan itu nanti produk yang bisa kita berikan itu adalah di KMK ataupun di Accepted Invoice Financing. Nah, itu nanti di sesi kedua. Nah, yang sekarang yang mau kita masuk itu tuh kita akan mulai dari sisi kanan. Masuk dari sisi kanan ini seperti apa? Kan habis setelah prinsipal melakukan produksi barang, dia pasti akan melakukan penjualan, sales. Dari salesnya ini, dia kan pilihannya apakah dia akan menjual langsung atau menggunakan pihak ketiga, perantara. Kan ada direct sales atau pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini dia akan menunjuk, dia akan menggunakan main distributor, misalnya kita kenal Tiga Raksa, atau ya dia melakukan perjanjian dengan pelaku usaha yang memiliki atau bidang usaha yang dia emang melakukan penjualan, nanti dia berkontrak, nah dia akan menunjuk PTA, PTB, PTC itu sebagai distributor dari prinsipal. Itu yang kita sebutkan dari distributor financing. Nah, sebenarnya dari di sisi kanan itu, kita itu yang bisa kasih selain distributor financing itu KMK. Karena apa? Kebutuhan modal kerja dari distributor sendiri itu yang diperlukan untuk dia menjalankan usahanya. Nah, dari sisi gambaran umum family and value chain ini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak apa-apa, kita di sini sifatnya diskusi aja, biar tahu gambaran value chain itu seperti apa. Monggo kalau ada yang mau ditanyain. Nggak ada, udah clear semua. Sepertinya belum ada, Mas. Oh ya udah, kita lanjutin ya. Sebentar. Nah, kita langsung masuk deh. Kayak gimana sih pembiayaan di distributor atau distributor financing-nya itu sendiri? Pada prinsipnya, distributor financing itu merupakan pengalihan tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh si distributor itu dialihkan ke bank. Di sini yang saya sampaikan tadi, prinsipal ataupun seller atau dia itu pasti kan menginginkan penerimaan dana itu tepat waktu. Di lain sisi, si distributor itu dia membutuhkan sini tepat waktu nih. Kan pengennya tepat waktu. Selain pengennya tepat waktu, dia pasti pengen adanya jaminan pembayaran dari distributor. Payment. Pada prinsipnya kan kita jualan itu kalau kita lihat dulu kita barter kan ya, apa secara nilainya berapa gitu. Nah, si prinsipal ataupun si yang kita kerjasama Bank Mandiri dengan si prinsipal yang sudah ada kerjasama, dia pasti, oh yaudah deh saya akan ngirimin barang saya apabila distributor yang kita sudah berjalan dengan prinsipal itu pembayarannya aman. Karena apa? Di sini kan ada resiko
kalaupun misalnya dia ngirimin barang dulu, tapi ternyata payment-nya itu nggak dijalankan oleh distributor, dia kan rugi bandar nih, rugi bandar. Ya udah, sebenarnya pilihan dari prinsipal itu bayar dulu, baru gue kirim barangnya. Atau kalau beberapa distributor yang dia udah percaya, ya udah boleh, ntar barang saya kirim, tapi saya tunggu pembayarannya itu di maksimum di 30 hari sejak barang dikirim. Nah, kenapa seperti itu? Karena dari distributor ini sendiri, dia itu kan sebenarnya nanti akan melakukan penjualan lagi ke retailer atau ke pembeli akhir atau ke langganan tetapnya dia. Di sini kan, nah di sini pun si retailer itu juga butuh waktu untuk melakukan penjualan. Nggak bisa juga, atau emang kalau misalnya emang dia itu kan dia butuh modal juga gitu. Nah di sini tuh kalaupun memang dia butuh waktu atau emang dia nunggu, oh kapan ada waktu pembelinya, biasanya kan mereka akan nyetok dulu nih di gudang ataupun ya tergantung pola bisnisnya ya. Kalau misalnya FMCG kemungkinan terbesar dia akan nyetok dulu di gudangnya, tapi kalau misalnya emang dia sebagai penyalur kayak seperti di Patra Niaga, itu dia pasti akan langsung menyerahkan barang atau BBM itu dari prinsipal ke pengguna akhir. Jadi ya di sini sebagai maklar aja. Cuman pada intinya adalah kita itu bank hadir di tengah-tengah antara pelaku usaha ini sebagai intermediary, karena prinsipnya bank kan sebagai intermediary. Ya udah, ngomong yang di sini kalau misalnya emang dia punya fasilitas dengan bank, kita sudah bekerja sama dengan prinsipal, misalnya saya ambil contoh di sini Semen Indonesia, Smartfriend, pertamanya Patra Niaga, Petrokom itu dan lain-lainnya yang udah bekerja sama dengan bank. Pokoknya nanti pembayaran kalian ke Semen Indonesia akan kita talangin dulu. Misalnya kita bilang kalian akan kita kasih tenor di 60 hari. Jadi pada waktu dia melakukan order ke SIG, SIG udah ngirim barang, kita bank udah ngebayarin langsung ke SIG, ya SIG udah terima pembayaran, di sini dia punya nafas nih, oh yaudah saya punya waktu 2 bulan untuk memaksimalkan barang yang saya order. Nanti di saat di 2 bulan itu dia udah terima cash dari retailer ataupun dari pembelinya, dia akan melakukan pembayaran ke bank sesuai dengan tanggal maksimum jatuh tempo. Kurang lebih seperti itu konsepnya dari distributor financing. Udah nangkep, dapat poinnya teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, di sini pola usaha dan skema pembiayaan distributor sebenarnya tadi sudah saya sempat saya gambar jelas di depan. Kalau kita ngomongin step-stepnya kayak gimana sih dalam suatu ekosistem di suatu prinsipal itu bisa kita jalankan distributor financingnya, itu apa yang dilakukan pertama? Yang pertama kita lakukan itu adalah Bank Mandiri dengan prinsipal yang tadi saya sambil contoh misalnya Semen Indonesia ataupun misal Patra Niaga, itu kita memiliki kontrak atau PKS dulu dengan prinsipal tersebut. Maksudnya apa? Di sini tujuannya adalah biar prinsipal dengan bank itu sama-sama tahu kewajiban dan haknya. Maksudnya kewajiban dan haknya apa? Ya kita menyampaikan kalau dari sisi bank akan melakukan pembayaran atas order ataupun pembelian dari distributor yang sudah memiliki fasilitas di Bank Mandiri. Kalaupun di sisi prinsipal, ya mereka punya kewajiban untuk mengirimkan barangnya. Dan mereka di sini antara bank dengan prinsipal, kita itu bersama-sama menjaga si distributor agar dia tidak one prestasi. Dan apabila terjadi, jangan sampai adanya uang prestasi dari distributor, misalnya dia gagal bayar dari distributor ke bank, bank itu berhak minta tolong ke prinsipal, yaudah tolong dong di stop supply-nya.
sampai dia melakukan pembayaran ke kita. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, setelah dari kontrak atau PKS-nya itu kita sudah jalankan, sudah ada agreement antara prinsipal dengan Bank Mandiri. Selanjutnya dari prinsipal ini kan dia pasti nih punya distributornya dari prinsipal tersebut. Ya udah dari prinsipal tuh mungkin ya udah nih Bank Mandiri, saya punya list dari distributor saya, disampaikan ke bank, silakan ditawarkan ke distributor tersebut atas fasilitas distributor financing. Ternyata ada distributor yang berkenan menggunakan fasilitas distributor financing, akhirnya dia mengajukan proses fasilitas distributor financing ke bank. Pada waktu proses fasilitasnya udah jalan, udah aktif di Bank Mandiri, dia bisa melanjutkan kegiatan ordernya ke prinsipal tersebut as is kayak biasanya. Nah, sebelumnya itu biasanya itu antar prinsipal dengan distributor, mereka pasti ada suatu agreement ataupun kontrak payung terkait pelaksanaan distribusi barang-barangnya prinsipal. Nah, kalau udah jalan semuanya, dia akan order ke prinsipal di nomor 1. Si prinsipal pun akan melihat berapa ordernya, dia punya facility DF atau enggak di Bank Mandiri. Kalau misalnya dia punya facility DF di Bank Mandiri, nanti si prinsipal itu akan kita kasih user namanya Kopra Value Chain Supply Chain Management. Selanjutnya nanti dia akan mengupload orderan dari distributor ini ke sistemnya kita, melakukan akseptasi ABCD seperti itunya. Oh oke, udah di approve. Otomatis bank akan mengalihkan dulu nih tagihannya atau membayarkan yang diorder oleh distributor tadi. Ya sudah, bank melakukan pencairan ke rekeningnya prinsipal. Nanti pada waktu sudah pencairan, bank tinggal melihat maksimum jatuh temponya kapan, berarti distributor di situ harus melakukan pembayaran ke bank. Nah, apabila distributor itu lebih membayar lewat dari jatuh tempo, itu kita kenal namanya dengan past due. Kurang lebih seperti itu pola usaha ataupun skema pembiayaan dari distributor financing. Nah, mau bertanya kan, apa sih benefit dari fasilitas distributor financing itu? Kalau bagi prinsipal, yang pastinya dia itu memperkuat cash flow. Dia juga memperoleh kepastian pembayaran karena bank hadir sebagai membayar di depan. Selanjutnya ya kemudahan proses. Maksudnya kemudahan proses di sini semuanya kan udah tersistemize sehingga dari segi pencatatan, risiko pun ataupun yang lainnya itu bisa dimitigasi dengan baik. Untuk distributor, apa sih manfaatnya? Sama tujuannya itu membuat cash flow dari distributor. Yang kedua, dia meningkatkan loyalitas. Nah, maksudnya meningkatkan loyalitasnya seperti apa? Kan antara prinsipal dengan distributor itu pasti mereka ada semacam reward. Kalau misalnya dia bisa masuk mencapai target tertentu, akan mendapatkan reward dari prinsipal tersebut. Dan itu pasti akan meningkatkan hubungan antara prinsipal dengan si distributor tadi. Nah, berikutnya lagi adalah kemudian proses. Kemudian proses itu karena sudah tersistemize, otomatis mereka tidak perlu melakukan order, mungkin order ke prinsipal tergantung kayak gimana pola bisnis. Halo? Halo, Mas. Halo? Iya, Mas. Masuk, Mas, suaranya. Oke. Kalau yang dari prinsipal, maksudnya kayak gimana pola bisnis dari prinsipalnya itu, kalau misalnya emang mereka menyediakan sarana order melalui sistem, kita juga antara Bank Mandiri dengan prinsipal tadi udah host to host.
Tapi kalau misalnya masih order manual, nanti distributor menggunakan order manual, mengirimkan berkas order itu ke prinsipal, tapi tetap melakukan upload ke sistemnya di Bank Mandiri. Nah, sistemnya di Bank Mandiri itu apa sih gitu kan ya? Nah, yang kita gunakan untuk distributor financing ini belum pindah ya layarnya. Bentar ya. Kita itu ada namanya Kopra Financial Supply Chain Management. Masih belum muncul ya? Oh, sorry ya guys. Belum muncul, Pak. Ya, sebentar ya. Ini yang di jaringan di laptopnya lagi gangguan. Nah, saya coba tethering dulu. Sembari menunggu, dari yang saya sampaikan tadi, ada yang boleh diskusi, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau apa. Mas, saya mau nanya dong. Mm-mm. Ini tuh mirip bank garansi ya jadinya ya. Jadi kayak kepastian pembayaran gitu. Ya, betul. Kalau bank garansi itu sebenarnya dokumen yang dikeluarkan Bank Mandiri untuk menjamin financing itu di Bank Mandiri itu kalau kita ngacu ke manual produk dibagi dua produknya. Distributor financing deferred payment, satu lagi distributor bank garansi. Cuman bank garansi itu kan sebenarnya dia luas nih. Banyak jenisnya bank garansi yang diperuntukkan untuk misalnya tender kah, penjamin pelaksana pekerjaan kah, atau pokoknya tergantung dari tujuan prinsipal seperti apa. Cuma kan dari sisi bank garansi itu konsepnya adalah kalau misalnya konsepnya kayak gini, bank garansi itu Bank Mandiri mengeluarkan bank garansi diberikan kepada distributor tersebut dan distributor tersebut ngasih bank garansi itu ke prinsipal. Oh, Pak Prinsipal ngelihat, oke, ternyata distributor ini dikasih backup dari Bank Mandiri untuk melakukan proses pembelian ke Semen Indonesia tadi saya sampaikan. Di Semen Indonesia ngomong, oke, karena kamu memiliki bank garansi, saya berikan waktu kepada kamu untuk melakukan pembayaran kepada saya maksimum misalnya di 30 hari. Awalnya mereka melakukan pembayaran harus cash before delivery. Maksudnya cash before delivery ini adalah bayar dulu baru saya kirim barang. Tapi dikarenakan kamu memiliki bank garansi, ya sudah, saya bisa kirim barang saya dulu, tapi kamu maksimum 30 hari ya. Nah, kalau misalnya 30 hari itu si distributor nggak melakukan pembayaran, si Semen Indonesia tadi itu punya hak untuk melakukan klaim bank garansinya ke Bank Mandiri. Nah, itu kan dia butuh proses tuh. Nah, kita hadir nih
daripada ribet proses ngeklaim seperti itu, Bank Mandiri ya udah deh gini aja, distributor financingnya kita pakai sistemize aja. Sistemize-nya apa? Ya udah kita kasih fasilitas FSCM tadi, Kopral SCM tadi. Tapi ntar pas udah sesuai dengan kesepakatan kapan mau masuk dananya, Bank Mandiri hadir nih, ngebayarin, langsung masukin ke rekeningnya prinsipal. Nah, kalaupun misalnya nanti terjadi sesuatu dengan distributor, si prinsipal udah nggak harus melakukan klaim ke Bank Mandiri, tapi justru Bank Mandiri yang ke distributor yang gagal bayar tadi. Tapi dikarenakan ada PKS dan ABCD seperti itu, Bank Mandiri itu minta tolong ke prinsipal, ya udah deh boleh nggak lu bantuin kita nagihin nih ke distributornya. Kecuali kalau misalnya emang distributor itu lari atau apa, ya kita tinggal melihat upaya perbaikannya seperti apa. Apakah kita melakukan agunannya kita eksekusi ataupun hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk menyesuaikan tunggakan yang ada. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, Mas. Terima kasih Udah penjelasannya. clear ya? Clear, Kak. Ada lagi yang lain? Silakan. Ini dia udah ada ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di layar seperti ini. Jadi kita itu ngasih akses ke prinsipal untuk upload dokumen ataupun yang dipersamakan itu ke usernya Kopra ini. Nanti si user yang ada di prinsipal dia ngupload, ya dia ABCD melakukan minta permohonan approval ke pemegang kewenangan di prinsipal. Kalau misalnya udah di approval, Bank ngelihat oh yaudah udah ke-detect ternyata ada nih permohonan dari distributor ini, si Bank akan melakukan pencairan ke rekeningnya prinsipal. Prinsipal otomatis akan mengirimkan barang ke si distributor gitu. Nah, ini nanti tinggal si bank si bank tinggal ngecek aja distributor ini kapan pembayarannya gitu. Nah, kalau kita teruskan flow transaksinya kurang lebih seperti ini. Prinsipal upload ke SCM, ya nanti udah dirilis atau udah di-approve oleh pemegang kewenangan di prinsipal, bank lakukan pembayaran jatuh tempo tagihan. Jika tagihannya itu pada hari di upload itu juga, di hari itu juga bank akan melakukan pembayaran. Namun apabila jatuh tempo tagihannya akan ada di 30 hari misalnya atau 15 hari tergantung dari kesepakatan yang ada atau pola bisnis yang ada di masing-masing prinsipal, ya udah Bank Mandiri akan mengirimkan membayarkan tagihan itu pada waktu jatuh tempo tagihan. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya pada waktu proses itu ini tuh nggak kita lupain. Kenapa? Kan di sini ada potensi jangan sampai biar nge-boost sales dia di-upload-uploadin aja nih tagihannya. Padahal di situ distributor nggak ada minta tagihan. Nah, Bank Mandiri itu tetap ngelibatin dari distributor karena mereka juga memiliki atau ada email di notifikasi kalau benar nggak kalau si distributor ini melakukan tagihan ke prinsipal. Oh iya ternyata ada, ya udah deh untuk pembayarannya saya request di backup sama Bank Mandiri ya. Ya
Ya udah, atas dasar approval si distributor pun kita melakukan pembayaran ke prinsipal. Nah, pada saat bank sudah mengirimkan prinsipal sudah mengirimkan barang ke distributor, otomatis kan fasilitas itu adanya hubungan antara Bank Mandiri dengan si distributor kan. Ya sudah, di saat distributor sudah terima barang, kita tinggal ngelihat berapa lama sih maturity date-nya atau jatuh temponya. Oh, ternyata yang disepakati antara secara PK perjanjian kredit antara Bank Mandiri dengan distributor ada 60 hari. Berarti maksimum 60 hari semenjak pencairan atau yang sudah dibayarkan kepada si dari prinsipal, atau kita ngomongnya loan sudah terbentuk, rekening pinjaman sudah terbentuk, si distributor harus membayar ke bank sesuai dengan pokok dan bunganya. Sudah tetap ada kita dari sisi bunga kita juga bermain di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kayak gimana sih biar distributor itu bisa diproses atau mendapatkan fasilitas distributor financing. Yang pertama itu yang sangat utama adalah Bank Mandiri itu atau distributor itu menerima rekomendasi dari prinsipal. Jadi itu kepada Bank Mandiri. Nah, di dalam rekomendasi itu isinya apa aja? Dia ada rekomendasi limit atau informasi histori pembelian, nama perusahaan, dan form usahanya. Selanjutnya, analisa distributor ini akan diproses oleh rekan-rekan RM, SME Banking, dengan melakukan analisis atas permohonan yang ada. Dan untuk analisisnya itu dilihat kemampuan, kecukupan agunan, ataupun kondisi-kondisi lainnya, apakah layak distributor ini bisa kita berikan distributor financing. Udah diproses, dibahas dengan RIS, dilakukan rapat komite, diputus, kurang lebih ya 10-15 hari kerja sejak data lengkap. Kalau misalnya emang data itu udah lengkap dan udah net dari usulan nota analisanya, yang udah diputus itu kurang lebih ya 15 hari lah gitu. Nah, setelah putusan, kita memberikan penawaran SPPK nih, ngasih tahu ke distributornya. Distributor, permohonan fasilitasmu sudah disetujuin. Misalnya limitnya adalah di 10M, dengan suku bunga A, provisinya B, biaya administrasi C, tenornya D. Bahwa hasil keputusan rapat komite itu disampaikan kepada distributor. Di saat distributor, oke, saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang diberikan Mandiri, ayo kita melakukan tanda tangan kredit. Setelah dilakukan penanganan kredit, sudah efektif nih fasilitasnya, teman-teman RM itu akan melakukan pendaftaran ke Kopra FSCM tadi. Jadi yang memiliki user ID Kopra FSCM itu nggak cuma prinsipal, tapi si distributor pun juga, karena yang sudah saya sampaikan di depan tadi, tetap ada trigger dari distributor ya sebagai mitigasi ya, biar nggak ada push sales dari prinsipal itu, jadi dihajar, mereka juga tetap didaftarkan SCM. Karena SCM sendiri pun untuk bagi distributor itu dia bisa berfungsi sebagai untuk melakukan pembayaran dipercepat. Nah, setelah SCM-nya aktif, tinggal dikasih pembekalan, training pengguna SCM, selanjutnya sudah selesai, tinggal ya sudah transaksi as is-nya aja gitu. Untuk si distributor financing. Nah, yang bedain kita dengan KMK atau produk produk Bank Mandiri lainnya, ini kita menggunakan, kan kalau misalnya kayak KMK itu kita menggunakan BDS ya. Nah, kalau di sini itu kita menggunakan SCM. Jadi ada saran tersendiri terpisah daripada BDS. Nah, sebagai informasi, kayak gimana sih fitur-fitur dari Fast Distributor Financing? Ya kalau tujuannya yang saya sampaikan tadi, ini kita ngasih pembiayaan atas tagihan pembelian kepada prinsipal. Tenornya itu rata-rata itu kita ngasihnya di 60 hari. Cuman ini tergantung nih pola bisnis dari
prinsipal dan distributor. Kalau sesuai dengan ketentuan yang kita ada itu sebenarnya maksimum itu di 180 hari. Tapi rata-rata emang kita itu di 60 hari. Karena kan melihat dia berapa, kita ada namanya trade cycle, itu kita lihat berapa sih kebutuhan dia yang bisa kita kasih. Nah, agunannya itu, agun utamanya itu adalah berupa stok atau piutang. Ini 100% harus kita pegang, dan ini di notarial. Selanjutnya, agunan tambahan itu minimal 50% berupa fixed asset dan atau deposito, kecuali diatur tersendiri atau diatur terpisah untuk prinsipal mana aja yang bisa. Kalau misalnya dia di Bank Mandiri itu ada prinsipal saya sebut misalnya patra niaga, oh ternyata patra niaga diusulkan dia bisa di bawah 50%, itu diatur terpisah. Nah, fitur fasilitasnya dia di sini bersifat revolving transaksional. Satu fasilitas itu bisa digunakan untuk bank invoice dengan jangka waktu 1 tahun. Maksudnya fasilitas revolving transaction seperti apa? Mungkin kita bisa analogikan dengan kartu kredit. Nilai putusan misal di 10M, di 10M itu selagi plafonnya mencukupi itu bisa kita biayain tagihannya selama tidak melebihin plafon yang ada. Nah, untuk suku bunganya sendiri itu kisaran di 9-11%, dan biaya provisinya itu kurang lebih rata-rata di 0,5%, 0,5 sampai dengan 1%. Dan untuk biaya administrasinya itu tergantung dari ketentuan bank. Gitu. Udah selesai deh gambaran terkait dengan distributor financing. Monggo ada waktu sisa 10 menit sebelum break 15 menit untuk tanya jawab atau diskusi lebih lanjut terkait dengan distributor financing. Break dulu ya, Pak? Gimana, Oke, Bu. Pak? Oh, baik, Pak. Kita break dulu ya, berarti ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak Fauzan.